Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kepada para wali murid, pada anak-anakku sekalian, peserta didik Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Wahab Hasbullah dimanapun berada. Alhamdulillah, pada pertemuan yang kedua ini saya Al-Fakir akan menyampaikan tema yang berisikan tentang bahagia, yang dimana mudah-mudahan pertemuan yang membicarakan tentang bahagia ini nanti senantiasa membawa manfaat dan barokah kepada kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku sekalian dan para wali murid dimanapun berada, peserta didik Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Wahab Hasbullah. Dalam hal ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali, yang sekaligus Sayyidina Ali di samping sebagai seorang sahabat Nabi, beliau juga seorang menantu daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita mulai bacaan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, lis-sa'idi salasu alamatin. Lis-sa'idi iku kedue wong kang ahli bejo. Salasu alamatin utawi telu pira-pira tondo. Kutun halalun, kutun rupane duweni panganan, halalun kang halal. Wa mujalasatul ulama, lan jejagongan kelawan ulama. Wassalawatu lan pira-pira salat al khamsu kang 5 ma'al imami sertane imam. Anak-anakku sekalian dan segenap peserta didik Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Hasbullah dimanapun berada, sadar atau tidak, kita sebagai seorang muslim tidak lepas dari berbagai fakta, media dan lain sebagainya memberitakan tidak semua orang bisa hidup bahagia, tidak semua orang bisa hidup senang. Padahal kebahagiaan dan kesenangan itu dambaan setiap insan, dambaan setiap manusia. Jadi malah saya mendengar sebuah berita yang dimana itu kayaknya lagi santer-santernya, kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan banyaknya materi. Kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan jabatan yang tinggi. Kebahagiaan itu tidak diukur dengan titel yang bertingkat-tingkat. Tapi dalam hal ini Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali, lis-sa'id salasu alamatin. Tanda-tanda orang bahagia itu ada 3. Yang pertama adalah kutun halalun, yakni cari nafkah, memberikan nafkah kepada diri sendiri, kepada anak, kepada istri, keluarga. Semuanya dicarikan dari yang halal. Karena dalam hal ini halal adalah sebagai barometer di mana seseorang itu akan menjadi baik,
itu ukurannya adalah dari mana makanan itu dicapai, dari mana hasil makanan itu dia makan. Karena apa? Dalam teori tasawuf, orang hidup itu tergantung yang dimakannya. Apabila dia itu malas ibadah, apabila dia itu sulit untuk dibimbing, apalagi sebagai seorang peserta didik, karena peserta didik itu berbagai macam model gayanya, ada yang sulit dididik, ada yang sulit diarahkan dan lain sebagainya. Itu mungkin masih ada di dalam tubuhnya itu makanan-makanan yang tidak dihasilkan dari barang yang halal. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dimanapun berada, oleh karena itu saya berharap sayugjanya kita sebagai seorang umat Islam, marilah bersama-sama kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari barang yang halal. Karena barang yang halal itu kalau kita makan itu menjadi daging, menjadi darah, menjadi tulang-tulang dan lain sebagainya. Dan insya Allah itu kalau kita makan dari barang yang halal, insya Allah hidup ini akan menjadi berkah dan bahagia. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, yang kedua, ciri orang bahagia menurut Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah wa mujalasatul ulama. Kita sering kumpul bersamaan dengan para alim, bersama dengan para ulama, bersama dengan para kiai di dalam suatu majelis taklim, pengajian-pengajian umum dan lain sebagainya. Ini apabila ada seorang muslim yang sudah berumah tangga, jika bisa melaksanakan ini, berarti ini adalah bentuk bukti bahwasanya orang itu hidupnya bahagia. Karena tidak semuanya orang berkesempatan untuk ngaji, kumpul, dijagokan dengan para ulama. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, ciri orang hidup bahagia adalah wassalawatul khamsu ma'al imam, yakni mereka-mereka yang mau melaksanakan sholat 5 waktu ma'al imam, maksudnya adalah berjamaah. Jika ada orang di dalam kehidupan ini, apabila dia sudah berumah tangga atau belum berumah tangga, lebih-lebih sudah berumah tangga dan punya anak istri, maka sayugjanya laksanakanlah jamaah minimal di rumah, kalau tidak di masjid. Apakah 1 kali, 2 kali, syukur-syukur sampai 5 kali. Kalau menurut hadis ini, menurut dawuhnya Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali, wasiatnya Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali, yakni sholat 5 waktu dilaksanakan dengan cara berjamaah. Anak-anakku sekalian dan para wali murid dimanapun berada, dalam bab ini sengaja saya sampaikan. Mengapa? Karena masih banyak orang beranggapan kebahagiaan itu cirinya, ukurannya adalah banyaknya harta, ukurannya adalah kecantikan, ketampanan dan lain sebagainya. Itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak memberikan resep seperti itu. Tapi ciri orang yang bahagia adalah orang-orang yang mau melaksanakan 3 perkara tadi. Kesimpulan daripada ini adalah, marilah kita senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan ajaran dan tuntunan Nabi besar Muhammad SAW di dalam kehidupan sehari-hari ini. Mudah-mudahan kita tergolong dan diakui sebagai umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Demikian anak-anakku sekalian yang saya banggakan dimanapun berada. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu dalam lindungan dan diberikan kebahagiaan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.